Hari ini co-host gue berganti, teman-teman. Dan ini ada Lani. Hai. Dia anak Dubas juga, junior gue. Anak sulung gue basically kalau di Dubas gitu ya. Nah, hari ini tuh sebenarnya kenapa nggak ada Danan? Karena pertama nih satu pendadak. Gue tuh punya co-host namanya Danan. Oh gitu. Dia cowok. Oke. Biasanya gue bahas tuh sama dia gitu kan. Dan dia juga highly educated lah. Dia cukup terdidik orangnya. Jadi kadang-kadang gue kalau bahas isu serius sama dia tuh bisa menanggapi gitu. Okay. Nah, tapi kali ini gue sama Lani tuh mau ngebahas suatu isu yang cukup penting sih, dan kami berdua merasa bahwa nggak bisa nih, ini nih aneh, super duper aneh, dan kayaknya menarik kalau seandainya kita diskusikan gitu ya. Dan berhubung Lani juga adalah seorang pengajar, nah teman-teman udah bisa nebak kita mau bahas apa. Kita bakal bahas tentang sistem pendidikan di Indonesia gitu kan. Nah mungkin kalau dari premis ini kali ya, Lan, kalau misal lo perhatiin tuh zaman kita dulu, lo sama gue kan cuma beda setahun 2 tahun. Tahun berapa sih lo? Coba, gue tahun berapa? 97. Iya betul. Iya, lo cuma beda 2 tahun. Maksudnya secara sistem pendidikan tuh nggak terlalu jauh beda sama apa yang gue alamin sama yang lo alamin. Lo masih ngerasain UN nggak? Masih lah. Nah, masih yang kayak gitu-gitu kan. Oke, berarti nggak jauh beda gitu. Nah, lo kalau ngelihat sekarang gitu, yang beda apa sih, Lan? Dari dulu, yang dulu sama sekarang, apalagi lo sekarang seorang pengajar dan lo terlibat langsung gitu di dalam pengajaran sekolah. Well, gue ngerasa beda, kalau dibilang bedanya beda banget. Ya, yang pertama adalah yang kerasa itu ujian nasional. Ya, ujian nasional gak ada gitu. Mungkin untuk beberapa siswa. Nah, apa pembedanya sih, Len? Oke. Mungkin yang paling terasa itu adalah ya ujian nasional ya. Ujian nasional, kalau tahun gue kan yang tadi lo bilang kan masih ada ujian nasional. Nah sekarang udah nggak ada ujian nasional. Mungkin untuk sebagian besar siswa merasa itu keuntungan gitu ya, untuk keuntungan karena nggak dibebankan gitu kan. Nah tetapi gue sih ngerasa itu justru sangat disayangkan tidak ada ujian nasional gitu ya. Lalu istilah-istilah sih kak, istilah-istilah kalau dulu tahun gue kayaknya sama ya, masih ada istilah SBMPTN, SNMPTN kan jalur undangan gitu ya. Nah sekarang tuh gue ngerasa istilahnya lebih sulit gitu loh. Mungkin ada yang lebih mudah gitu kan, UTBK gitu ya. Sekarang SNBP, SNBT gitu ya. Entah buat gue sih karena mungkin berganti terus, jadi tuh adaptasi lagi terutama kurikulum. Gitu, terutama kurikulum. Gue dulu udah merasakan jadi siswa gitu ya, jadi murid, terus sekarang jadi guru gitu. Gue udah merasakan kurikulum KTSP itu zaman-zaman gue. Terus gue juga masa transisi ke kurikulum 2013. Lalu sekarang kurikulumnya adalah Merdeka. Nah itu tuh benar-benar adaptasi lagi, dan itu adaptasi ulang, terutama kurikulum Merdeka ini gitu kan, dengan banyak istilah baru. Jadi kalau dibilang bedanya banyak banget, dan itu adaptasi. Apalagi gue dengar lagi sekarang katanya dengar mau pergantian menteri, mau ada pergantian kurikulum lagi guys gitu loh. Gue sebagai seorang pendidik gitu ya, baru masuk adaptasi nih, transisi ke kurikulum baru, lalu tiba-tiba berubah lagi. Bener deh, capek juga gitu ya. Mau dibilang, kalau dibilang oh enggak kok gitu ya, secara diri gitu, secara fisik dan secara mental juga pasti akan harus adaptasi ulang lagi, dan itu benar-benar PR sih buat. Nah, gue mau bahas tentang ujian nasional dulu ya. Nah, sebenarnya gue adalah gue tuh angkatan yang ujian nasional tuh percobaan 20 paket. 20 paket tuh dulu ada di gue pertama kali. Gitu kan. Dan gue dan kayaknya teman-teman kalau sempat lihat video gue pernah bilang bahwa gue adalah salah satu orang yang percaya bahwa ujian nasional itu penting. Gue sempat bilang kayak gitu. Dan menurut gue itu, dan stance gue tetap tidak berubah, ujian nasional itu tetap penting menurut gue, tapi bukan sebagai hanya satu-satunya faktor kelulusan gitu, tapi menjadi salah satu
gitu, bukan satu-satunya tapi salah satu gitu. Jadi artinya ada pertimbangan-pertimbangan lain supaya murid ini tuh lulus gitu. Karena gini, kenapa? Mungkin kalau misalnya kita ulas lebih dalam lagi gitu, dengan adanya ujian nasional gitu, guru tuh seenggaknya kayak tahu gitu loh pencapaian yang harus dicapai sama anak-anak ini tuh apa. Iya enggak sih gitu kan. Dan guru akan bikin materi yang sesuai apa yang diekspektasikan di ujian nasional tersebut gitu. Dan artinya apa? Artinya sistem pendidikan gitu atau kurikulum nasional ini tuh ada tolok ukurnya gitu loh, ada tolok ukurnya dan tahu gitu kayak mereka tuh lulus atau enggak gitu kan, mereka atau bukan lulus atau enggak ya, lebih ke oke, ternyata kurikulum ini bagus untuk diterapkan. Kalau misalnya ternyata dari sekolah ada yang jelek atau yang gimana, kan itu yang akhirnya bisa dikaji, ya nggak sih? Yang bisa dikaji gitu kan, salahnya di mana atau bagaimana tuh, itu kan kelihatannya ya itu kan ada penilaian nasional tersebut gitu kan. Terus dan sebenarnya kalau misalnya dikhawatirkan kalau misalnya nggak ada yang nggak lulus gitu segala macam, gue waktu zaman gue itu UN itu sama UAS itu dua-duanya dipertimbangkan. Betul, nggak sendiri kan. Jadi kalau misalnya lo khawatir gitu, tapi kan prosesnya lama ya, itu fungsinya nilai UAS gitu kan. Nilai UAS gimana caranya lo akan gimana caranya pada akhirnya ya lo bisa lulus atau enggak kayak gitu kan. Nah itu yang menurut gue itu menjadi perhatian penting gitu sih, karena kita nggak ada tolok ukur Merdeka Belajar tuh berhasil atau enggak, gimana kita tahu iya ini tuh bisa berjalan atau enggak gitu. Karena ini menjadi apa ya, gue tuh benar deh waktu gue lagi ngajar, gue tuh bilang gue tuh khawatir loh sama lo pada, gue bilang kayak gitu, karena nanti kuliahnya kalian bisa jadi lebih mahal dan jadi lebih rumit lagi gitu ininya segala macam kayak gitu. Dan yang disuarakan itu kan literasi dan numerasi ya Kak, literasi gitu. Dan gue ngerasa ketika UN itu hilang, justru kesempatan untuk murid-murid literasi itu hilang juga gitu loh. Kalau hanya mengandalkan ujian sekolah, ya gimana ya gitu ya. Maksudnya kita tuh, lo ngerasa nggak sih pada zaman lo ada UN tuh ada rasa ketar-ketirnya, challenging gitu kan, ngerasa wah besok gue UN nih gitu kan, otomatis kita tuh ada rasa belajarnya tuh naik gitu. Nah di situ tuh secara nggak langsung juga kan literasi kita juga ada. Gitu jadi kan. mereka kan memaksakan diri untuk belajar lagi gitu kan. Betul. Nah, gue nggak bilang UN kemarin kita tuh ini ya itu suatu sistem yang sempurna, enggak, masih banyak yang bolong-bolong gitu. Tapi setidaknya kita tuh punya tolok ukur gitu, kita punya bahan evaluasi apakah sistem pendidikan kita nih untuk kurikulum itu ada dasarnya gitu Kak. Jadi tinggal dikaji gitu aja. Nah kalau sekarang coba, dan ini berdampak ke masa depannya anak murid. Kenapa? Misalnya dari ujian sekolah aja gitu, berarti sepenuhnya itu diberikan sama guru nilai. Iya enggak? Gua kemarin abis lihat ada pemberitaan anak SMP gak bisa baca. Justru bahkan anak SMA juga. Anak SMA gak bisa baca. Gue kemarin habis nonton si Ferry Irwandi itu kan, kayak sebenarnya mungkin agak narik ke belakang gitu ya. Kenapa gue sama lo juga bikin video ini juga karena salah satunya adalah gue habis nonton itu si Ferry Irwandi itu kan, anak SMA gak bisa baca gitu. Wah gila sih, maksudnya ada apa nih? Apa yang sedang terjadi sama pendidikan di Indonesia? Nah, artinya gitu, kalau misalnya penilaian tersebut itu benar-benar di 100% penilaian guru, artinya ada yang salah dari cara menilai guru tersebut. Gue bilang kayak gitu. Kenapa ada yang salah? Masih SD loh coy. Kayak SD itu adalah dasar segala lo bisa ke depannya tuh kayak gimana, ya enggak? Bukan TK ya, karena TK namanya juga TK, taman anak-anak. Berarti ya otomatis mereka sekolah gitu ya, tapi ya itu adalah bentuk bagaimana anak-anak tuh nyaman awalnya banget supaya ketika masuk SD ya mereka tidak kaget gitu kan. Dan gue ngelihat ini karena based on cerita gue juga gitu ya, pengalaman gue punya adik sepupu gitu ya, SD kelas 1 tuh udah dikasih bacaan full Kak, kalimat gitu loh. Maksudnya kan ada rentangnya ya, biasanya kan step by step gitu ya, tahap demi tahap, kenalkan dulu huruf. Kalau dulu zaman gue tuh masih ada A, I, U, E, O. Gue nggak tahu deh lo sependapat apa enggak sama gue, tegak bersambung ya, menulis sambung gitu kan. Terus mengikuti titik-titik kayak gitu kan sebenarnya semuanya itu kan banyak ini ya, banyak
step by stepnya intinya Langkahnya. gitu, langkahnya tuh banyak. Nah gue ngeliat anak kelas 1 SD tuh sudah diberikan bacaan full satu kalimat tuh kayak hah gitu loh. Sedangkan kita aja, gue aja, lo juga mungkin belajar gitu ya pas lagi kuliah, kita tuh diajarkan itu dari bentuk terkecil gitu loh, dari bentuk terkecil sampai bentuk terbesarnya gitu. Ketika gue ngelihat anak SD kelas 1 sudah diberikan satu kalimat itu tuh menurut gue kayak ini bukannya cocoknya untuk ya kelas-kelas 3 SD gitu. Kelas 2 udah kata, frase gitu kan, klausa ke kalimat. Ini udah kalimat tuh kayak menurut gue ya udah lompat gitu sih. Dan kembali ke poin tadi gitu, ketika itu kan dasar, namanya sekolah dasar, berarti kan itu dasar atas segalanya gitu. Ketika dasarnya aja sebenarnya udah nggak bisa dan mengetahui dengan persis bahwa anak ini secara dasar belum bisa, terus dinaikkan ke tingkat SMP, tiba-tiba naik ke tingkat SMA, mau jadi apa nanti ke depannya gitu loh, kayak apa yang menjadi, ngerti kan maksud gue gitu ya, karena itu dasar banget lah gitu, dasar banget. Jadi selama ini sebenarnya jangan-jangan guru yang ngasih nilai itu hanya guru itu memberikan nilai berdasarkan kasihan gitu. Gue nggak bilang guru nggak boleh memberikan nilai secara kasihan ya, tapi maksud gue ya lo lihat dulu secara umum ini anak tuh gimana. Kalau misalnya kayak nilai katrol ternyata memang cuma beda 3 poin, 2 poin gitu-gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting secara dasar tuh bisa, itu menurut gue ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ada yang salah yang dinilai, dan ketika itu salah dinilai terus naik kelas, kayak gimana ceritanya gitu loh. Nah itu dia Kak, makanya gimana ya kalau gue ngelihatnya, ya ada sesuatu nih yang memang harus dilihat gitu loh. Dan big questions banget sih masih yang dalam pertanyaan besar, ada apa sih seperti itu. Gue pengajar pun ketika misalnya ini salah pengajarnya nih, gue nggak bisa sepenuhnya membela diri juga, dan gue juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan sebagai pendidik juga gitu. Ini pasti ada faktor-faktor lain juga gitu. Nah kemarin juga gue nonton dari yang si Ferry Irwandi itu tentang menteri kita mengadaptasinya dari Finlandia gitu. Nah gue sih ngelihatnya gimana ya, mungkin lo agak sedikit ragu untuk agak kasar ya, kalau gue enggak. Tapi Nadiem itu gue bisa bilang salah satu menteri kinerjanya paling aneh menurut gue dalam segi pendidikan ya. Satu, gue nggak ngerti kenapa dia terpilih jadi menteri, pertimbangannya apa gitu. Pertama, dia bukan orang pendidikan tapi bisnis, orang bisnis. Apa hanya karena dia CEO milenial gitu, dianggapannya milenial, seakan-akan dia mengerti pendidikan itu seperti apa? Kan nggak bisa dilihat dari situ kan sebenarnya. Itu gue pas sudah apaan sih gitu, gue bahkan nggak ngerti gitu. Bahkan ketika misalnya ada murid yang ngomong, iya Kak sekarang pembelajarannya gini, terus gue tuh kayak selalu menanyakan, terus output manfaatnya buat kalian apa jadinya yang kayak gitu tuh. Dan itu tuh banyak banget hal-hal tuh yang membuat gue mempertanyakan, ini lo mikir gak sih bikin rumusan ini terus ngomong ke Finlandia yang gak apple to apple gak sih? Betul. Satu negara maju yang populasinya itu gak sebanyak di Indonesia, dan negara tersebut itu aksesibilitas pendidikannya itu sudah mudah dicapai, secara infrastruktur pun udah ada gitu kan. Lu bandingin di Indonesia yang populasinya ratusan juta, negaranya kepulauan gitu, terus lu mau ngadopsi sistem itu, ya nggak bisa dong, Bo. Ya mikir aja gitu dong harusnya kan. Yang semudah itu kan apa ya, Lan? Itu tuh menurut gue sangat perihal pertimbangan yang sangat-sangat mendasar untuk dipikirkan. Apakah sistem tersebut itu bisa diterapkan atau enggak? Jadi lu mau nyewa ke Finlandia ya enggak. Lu kalau mau lihat, lu perhatiin ke Malaysia, ke Vietnam. Kalau gue justru mungkin India. Ini kenapa gue India? Karena waktu itu beberapa hari yang lalu gue lagi ngobrol sama rekan kerja gue juga gitu kan. Karena itu tadi ya, abis gue nonton si Ferry Irwandi itu kan. Terus rekan kerja gue nyeletuk gitu kan. Coba apple to apple-nya adalah dengan India. Respon gue sih awalnya, ngapain dia? Tapi kalau gue pikir-pikir, iya juga ya. Tapi pendidikan mereka enggak, kenapa gue tadi ngambil Vietnam? Karena secara seingat gue, sistem pendidikan dasarnya tuh mereka tuh mirip kayak KTSP dulu lah. Dan sekarang Vietnam itu menjadi salah satu negara yang kemajuannya itu cukup pesat gitu di Asia Tenggara gitu. Kita tuh udah kalah sama Vietnam gitu. Dan
Ini tuh menjadi pertanyaan gitu, kayak apakah gara-gara menteri kita lebih sering menghabiskan waktu di luar negeri jadinya beranggapan oh Kau fans. enggak, gue sih ya gue adalah warganet yang cukup memiliki concern di bidang itu gitu, karena lo mau capai Indonesia 2045 itu akan dimulai dari pendidikan, kecuali emang lo mau melihara orang-orang yang tidak terlalu bisa berpikir gitu ya, bisa jadi that will be the case, bisa juga gitu, tapi ya pendidikan dulu gitu, itu dari sistem. Terus apalagi kesejahteraan guru, astagfirullahaladzim, gue tuh paling apa ya, gue tuh paling nyes gitu rasanya gitu, gue benar-benar nggak bisa, gue tuh nggak bisa berkata ketika kita ngomong kesejahteraan guru gitu. Gue kemarin habis baca berita lah di medsos, ada guru, gue lupa itu guru di daerah mana, dia tuh sebulan cuma digaji 200.000. Dia tuh pulang jalan kaki dari sekolah ke rumahnya dia, itu jauh karena dia nggak punya duit untuk naik angkot, dan akhirnya dia harus mulung. Gue tuh baca itu kayak nyes banget, ngerti nggak lo, kayak aduh ini tuh. Dan itu nggak dilirik kan? Nah iya, kayak apa sih gitu loh, kayak ya berarti evaluasi pun kalau seandainya mau dibilang ya, tapi sebenarnya pemerintah pusat tuh udah ngasih duit ke daerah, ya berarti evaluasi ke daerahnya gitu. Betul. Yang nggak efektif nih, lo mengevaluasinya itu seperti apa gitu. Ini guru lo yang ngajarin dasar pendidikan lo gitu, dan ya nggak usah kaget ketika nanti nih ini bahan obrolan gue sama teman gue dulu sih. Ini tuh akan menyangkut pautkan nanti gitu, ketika mereka nanti kenal sama teknologi lan gitu. Literasi tuh nggak cuma baca tulis gitu, tapi critical thinking tuh bisa termasuk ke dalam hal itu. Gimana kita mau membangun murid yang punya critical thinking kalau ya itu tadi sih di awal di dasar balik lagi gitu ya, di dasarnya langsung diloncat gitu. Mungkin secara beberapa orang tua gitu yang justru responnya adalah ya bagus dong Miss, bagus dong Bu, bagus dong Pak. Kalau anaknya sudah bisa justru diberikan satu kalimat utuh gitu kan, nggak harus dari awal dulu tahap demi tahap. Justru ketika kita melewati tahapan yang seharusnya harus prosesnya harus dilewati tapi lebih loncat, itu nanti akan berimbasnya ketika dia masuk di menengah atas, yaitu adalah critical thinkingnya itu gitu ya. Gue menemukan beberapa kasus gitu ya, gue sih bersyukur nggak menemukan di sekolah gue gitu kan, anak-anak yang misalnya ditanyanya apa gitu tapi jawabnya apa gitu loh. Nah itu kan sebenarnya pasti ada sesuatu yang terlewat gitu loh. Jadi jangan pernah melewati proses-proses yang kita anggap itu kayaknya udahlah nggak penting gitu kan, padahal itu sebenarnya adalah akarnya gitu loh, untuk terus gitu. Sama ini sih Kak, mungkin yang tadi dari tadi yang masih ada nempel di kepala gue gitu ya. Apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang diujikan ketika anak ini, karena gue ngajar SMA gitu ya, apa yang diajarkan di sekolah dan ketika nanti diujikan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, total itu tuh beda. Berarti mereka harus belajar 2 kali gitu kan jadinya. Gue ngerasa antara gue bersalah dan tidak bersalah justru gitu kan. Dan gue akhirnya memberikan pengertian kepada mereka gitu kan, secara kurikulum ya seperti ini, dan menyiasati. Gimana menyiasatinya? Biasanya karena gue kan guru bahasa kan, gue menyiasatinya adalah di akhir pembelajaran gue buat ke mereka itu kuis kebahasaan. Jadi sesuai dengan presensi. Nah, kuis kebahasaan itu bisa dari kata baku dan tidak baku, bisa soal-soal SNBT-nya mereka gitu. Jadi dari manapun mereka cari silakan itu dibahas. Itulah cara gue untuk mengefektifkan waktu supaya mereka tuh minimal tidak kecewa dengan sekolah gitu loh. Yang udah notabene-nya kalau misalnya mereka swasta bayar mahal-mahal gitu nggak sih? Kayak gitu, karena itu juga yang jadi apa ya? Concern gue sih, konsentrasi gue gitu. Apa yang dipelajari ketika di pembelajaran, proses belajar itu sangat amat berbeda dengan apa yang akan mereka temui ketika mereka ujian masuk ke perguruan tinggi negeri, dan otomatis mereka harus disokong sama yang namanya les. Iya, kalau murid-muridnya mampu orang tuanya, gimana dengan orang tua murid-murid yang orang tuanya kurang atau bahkan tidak mampu, padahal sebenarnya mereka punya mimpi, punya kemampuan untuk masuk perguruan tinggi bahkan perguruan tinggi negeri favorit yang mereka
minati gitu sih yang menjadi konsentrasi gua gitu. Jadi kalau misalnya agak maju nih kita ngomongin gitu ya, dia mau kuliah, mau di PTN favorit dan lain sebagainya. Untuk masuk ke sana itu gue selalu bilang sama murid-murid gue, banyak faktor, nggak melulu tentang kecerdasan, ya nggak sih? Bisa banyak faktor lo, bagaimana lo bisa ngambil peluangnya gitu kan, bagaimana juga gue mau bilang juga ada keberuntungan ya pasti nggak tetap sih? ada. Iya, keberuntungan gitu. Karena ya gue juga ngalami gitu loh, teman-teman gue misalnya ada yang ranking 1, bahkan ranking satu sekolah, tapi karena dia secara apa ya, dia nggak kurang tepat nih dalam secara susunan gitu kan, karena kita mau bilang masih ada langit di atas langit gitu nggak sih, dan ternyata ya pas di akhir gak dapet gitu kan. Berarti kan banyak faktor, nggak melulu tentang orang pintar nih. Indonesia mah nggak kekurangan orang pintar. Gue yakin orang Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar gitu, tapi bagaimana kita bisa menyiasatinya dengan baik. Dan sama ini sih Kak, gue ngelihatnya mungkin kita agak melenceng dikit gitu ya, empati sih ya, tentang etika. Makanya kenapa ada perundungan makin hari kayaknya makin naik terus kan, karena ya itu gitu ya, saking gimana ya, murid-murid tuh saking fokusnya pengen, oh gue harus bisa, nilai gue harus bagus gitu kan, terus gitu kan, pikirannya terus ke nilai gitu kan, nilai gue harus bagus, hasil ke hasil. Padahal ada yang dilewati lagi nih, proses ini nih gitu. Jadi gimana caranya, yang penting gue dapat nilai bagus, carilah jalan instan sampai terjadinya perundungan, makin naik dan makin naik lagi gitu loh. Itu sih yang apa ya, jadinya dari satu akar ini kemana-mana. Dan kembali lagi tadi masalah les ya, di tahun kami juga ada les kayak gitu-gitu ada gitu, tapi orang-orang yang nggak les pun juga kayak bisa untuk ini, ngerti nggak lo, untuk bisa menjalani itu gitu. Kenapa? Karena kurikulum yang diujikan yang diajarkan di SMA ini itu sesuai sama apa yang dites di universitas negeri gitu loh. Nah ini kan yang jadi pertanyaan gitu, kenapa berubah ya gitu sih. Nah mungkin gue cuma bisa ngoceh gitu ya, karena kalau misalnya gue disuruh mikir terus apa solusinya gitu kan, gue juga nggak tahu solusinya apa. Karena kalau ngomongin pendidikan ini tuh kayak apa ya, ibaratnya kayak udah benang kusut gitu, yang lo tuh udah nggak tahu ini harus dimulai dari mana, kecuali lo bakar itu semua, ngerti nggak, kabel apa kayak benangnya ini gitu, kayak benar-benar harus mengulang lagi ini, kita mau lihat dari mana gitu loh. Aduh, sebenarnya gue masih bertanya-tanya itu adalah esensinya apa sih ketika kurikulum diubah. Mau meninggalkan legacy sebenarnya. Esensinya apa? Karena misalnya gini, karena gue udah jadi menteri baru ya, gue gengsi dong menjalankan apa yang sebelumnya gitu kan, atau mungkin ya menganggap bahwa kayaknya ini harus diganti nih, ada yang lebih baik lagi gitu. Tapi sebenarnya balik lagi sih, esensinya apa, lalu harus lihat lapangan, dan jangan melihat, gue mau bilang jangan melihat lapangan yang notabene-nya bisa dilihat secara general. Contohnya di Jakarta, gue sih lebih gimana ya, coba deh ke provinsi yang lebih dalam lagi, yang sebenarnya mereka butuh dilihat, butuh dilirik betapa effortnya mereka untuk bisa dapat pendidikan. Itu sih Kak, kayak sayang aja sih gitu. Terus balik lagi tadi nih tentang yang Finlandia, tentang tadi lo nyinggung tentang kesejahteraan guru. Di sana tuh guru tuh lebih dihargai. Benar. Dan emang profesi terpandang gitu. Betul, lebih dihargai. Kalau di sini gue lihat masih banyak guru-guru honorer gitu ya. Gue bukan guru PNS gitu ya, pegawai negeri, tapi gue guru swasta. Tapi gue melihat guru-guru honorer pun kayaknya mereka tuh apa ya, gue mau bilang kayak terbengkalai gak sih untuk menunggu buat proses-proses supaya bisa lanjut gitu ke tahap yang selanjutnya. Dan itu nggak sedikit loh, banyak loh, dan tidak sedikit juga. Ini jadi agak melebar lagi gitu ya. Ketika misalnya mereka lanjut gitu ya, gue takut juga nih kena pro dan kontra juga nih apa yang gue katakan gitu. Cuma memang yang gue temui seperti itu gitu ya, ketika misalnya mereka sudah ada di udah dapat gitu ya sebagai pegawai negeri, dan mereka melanjutkan sekolahnya itu bukan atas
ini nggak semua ya guys, ini nggak semua, tapi sebagian yang gue lihat gitu ya, melanjutkan sekolahnya itu untuk hanya karena untuk menjabarkan, tetapi tidak untuk benar-benar mengaplikasikan ilmunya. Gue ngeliat kemarin di beberapa komentar yang gue tonton videonya si Ferry ini, itu justru kebanyakan curhatan murid. Lo bayangin ya, gue memposisikan diri sih sebagai mereka gitu, memposisikan diri ketika mereka butuh pembelajaran, tetapi mereka terabaikan gitu loh. Ya itu sangat disayangkan sih. Berarti kan sebenarnya murid-murid ini tuh mereka punya jiwa mau belajar, Betul, kan, tapi betul. lu yang bikin, aduh gue gitu deh, kayak gue tuh sakit kepala kadang-kadang ya. Cuma again ya lagi-lagi itu tadi gitu, pengambil kebijakan kita ini kadang-kadang tuh suka mentingin ego juga gitu loh. Ngerti nggak sih? Sebenarnya yang udah ada yang oke, itu nggak, maksudnya let's say sebenarnya itu tuh sudah berjalan dengan bagus. Oh hanya harus diganti sedikit nih, atau hanya harus dipoles sedikit gitu. Harusnya kan sebenarnya lanjutin aja yang sudah bekerja gitu loh. Kalau itu memang terlihat ternyata efektif gitu. Tapi ini nggak, harus diganti semua. Terus tiba-tiba belajar lagi. Belum lagi guru-guru punya beban administrasi. Betul, nah, betul banget. Administrasi tuh bener deh. Apa ya? Kita tuh gue mau bilang udah lelah mengajar, lalu ada beban administrasi yang benar-benar well prepare, harus benar-benar sesuai, ada ini dan itu dan lain sebagainya. Belum lagi ada hal-hal lain, misalnya ada kegiatan di sekolah. Bukan ini bentuk keluhan berarti tidak setuju gitu ya, enggak, tapi minimal ada hal yang bisa dilonggarkan gitu ya, ada hal yang bisa dilonggarkan. Oke, jadi penutupnya apa nih ya? Ya susah ya kalau ngomongin sistem pendidikan itu gitu. Gue salut sih, maksudnya gue salut sama orang-orang yang, bukan ya, maksudnya gue jujur gue salut sama pendidik di Indonesia. Karena mereka sangat memahami dengan kondisi guru yang nggak sejahtera gitu, tapi masih banyak yang emang mau mengajar gitu. Jadi kayak itu menurut gue satu hal yang kayak oke, ini ada sedikit harapan ya mungkin gitu. Tapi kembali lagi kan, perubahan itu kan dilakukan tetap dari atas gitu. Maksudnya orang yang atas yang memiliki pengaruh dalam kebijakan. Yang enggak, kalau misalnya yang kita di bawah kan yang ngikutin apa yang di atas aja biasa. Kalau dari gue Kak, justru nggak banyak gitu ya. Intinya adalah kesejahteraan guru sih. Itu benar-benar diperhatikan. Karena apa? Kami guru-guru, gue mau bilang kami karena kita juga pendidik gitu ya. Kami itu adalah manusia yang memanusiakan manusia gitu. Manusia yang memanusiakan manusia, yang notabene-nya adalah yuk lirik kami nih para pendidik gitu loh. Karena dasarnya ketika anak murid menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi apapun itu yang tinggi-tinggi, bahkan menjadi seorang wirausahawan gitu ya, bisnismen, kan awalnya mereka dididik dari mana? Dari sekolah juga gitu. Dari sekolah gitu loh. So jadi yuk lirik guru-guru, terutama guru-guru yang masih butuh ditemuin nih, masih harus dilirik nih yang paling pelosok. Dan juga gue juga mau memposisikan diri sebagai murid gitu loh. Mereka juga butuh yang namanya pembelajaran, bagaimana mereka enjoy sih belajar, tidak yang di push, tapi masih ada rasa gue penting sekolah gitu, gue penting sekolah seperti itu. Karena masih banyak juga, ini emang PR sih, karena harus ada kerjasama antara murid, orang tua, dan guru itu sendiri gitu. Tapi ya itu tadi sih, nggak muluk-muluk. Kesejahteraan guru tuh benar-benar harus diperhatikan, dan juga bagaimana caranya si murid ini enjoy sama pendidikannya, sama seperti kita sekolah waktu TK, waktu SD kelas 1, 2, 3 tuh mulai ada bosan-bosannya tuh kan. Aduh gimana nih, naik lagi kayaknya udah mulai bosan gitu kan, mulai ya udahlah gitu kan. Kayak gitu sih Kak, kalau dari gue ya. Gimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Karena gue nggak bisa berkata-kata sih jujur, kayak nggak tahu harus mulai dari mana gitu loh. Kalaupun mau dikaji tuh udah rumit banget. Betul. Gitu, udah apa ya?
udah bingung deh gitu mau mulai dari mana, tapi gue setuju sih. Mungkin yang pertama harus dilakukan adalah kesejahteraan guru sih sebenarnya. Gitu. Kayak makasih Lani udah berkunjung hari ini gitu dengan permasalahan yang ingin dicurhatkan ya sebenarnya, tapi gak apa-apa banget karena gue juga memiliki concern yang sama sih sebenarnya gitu. Dan ya makasih semua yang udah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.